Kelompok lain adalah termites atau rayap ya. Ini dia memakan macam-macam ini. Dikatakan rayap itu penting, main macro decomposer ya. Dia memang memproses ini dead wood ya. Dead wood dimakan. Nah, ini ada cerita yang menarik dari kelompok rayap. Jadi kita menganggap rayap itu ini ya, kadang-kadang kalau Anda belajar nanti teknologi pengawetan kayu begitu ya, ini kelompok yang dimusuhin ini karena dia bisa decaying wood gitu. Jadi ini yang harus dicegah gitu biar tidak bisa makan kayu gitu. Macam-macam caranya. Salah satunya rongga-rongga kayu di dalam pohon itu disumpelin dengan chemical substance begitu ya, biar nggak bisa dimakan ini ya. Oke lah, itu untuk ini ya. Kalau kayunya mau dipakai manusia, tapi Anda bayangkan ini di alam. Kayu itu kan keras ya. Kayu itu keras itu. Ya, apa lignin, apa selulosanya itu banyak begitu. Jadi kemudian dia bisa hancurkan gitu. Jadi pencernaan termites ini pasti punya sesuatu yang luar biasa sehingga dia bisa mengkonversi lignin dan selulosa itu. Nah, ini ya kalau enggak, Anda bayangkan kalau enggak ada kelompok ini, kalau pohon tumbang ngejentul gitu aja ya. Tapi kan yang terjadi tidak begitu ya. Pohon tumbang lama-lama dia akan terdekomposisi, kemudian dia akan nutriennya akan dirilis ke ekosistem begitu. Jadi Anda kalau di hutan jangan salah ya, jangan hati-hati kalau duduk di pohon yang tumbang ya, karena expected akan banyak kelompok ini kemudian menyerang Anda gitu. Nah, tapi dari perilaku makannya itu ternyata ada studi yang mengatakan bahwa di gut, di saluran pencernaan kelompok hewan ini punya enzim yang mempunyai kemampuan mengkonversi yang keras-keras tadi, apakah lignin atau selulosa. Dan rupanya enzim itu sangat dibutuhkan dalam sebuah proses di dalam produksi bioenergi gitu ya. Nah, jadi saya pernah terlibat di dalam sebuah grup yang melakukan penelitian dibiayai oleh orang Amerika ini, dibiayai oleh pemerintah Amerika, ada Universitas Amerika berkolaborasi dengan LIBI melakukan survei di ekosistem Mekongga gitu. Saya sendiri tidak termasuk di dalam tim itu karena masuk di tim sosial ekonomi, tapi saya mendengar ceritanya. Bagaimana si orang-orang Amerika itu kemudian pengen sekali mengeksplor diversity dari kelompok pemakan ini sebetulnya, kelompok pemakan kayu. Dia melihatnya dari kelompok termites, melihatnya dari kelompok burung, ya, woodpeckers gitu ya. Karena diduga saluran pencernaan itu mengandung enzim itu, ya. Jadi yang dia lakukan adalah mengkoleksi hewan pakai metode-metode yang nanti akan pelajari biasa itu. Setelah itu gutnya, saluran pencernaannya itu dikeluarkan isinya. Di situ kan banyak mikroba. Nah, di situ dicari mikroba yang bisa rilis enzim yang bisa mengkonversi itu. Jadi dan nemunya banyak banget gitu di daerah tropis. Nah, jadi dengan potensi penggunaan untuk bioenergi, untuk pabrik bioenergi mengkonversi kayu itu menjadi jenis bioenergi yang lebih bernilai sangat tinggi ya. Jadi itu harta hutan tropis yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata begitu, tapi itulah ininya ya, kita bisa melihatnya seperti itu, harta kekayaan hutan tropis itu ya. Jadi kembali ini kelompok yang juga sangat penting karena dia berperan di dalam dekomposisi ya. Itu ada 4 principal feeding groups dari kelompok ini. Ada feed on least humified substrate seperti undecayed wood, ada yang makan di substrate yang sudah partly decomposed, ada yang pemakan humus, ada yang pemakan tanah memang. Jadi ini kelompok rayap, kemudian ini kelompok bees itu lebah yang menghasilkan madu, wasps ini tawon yang suka nyengat kalau keganggu ya. Ini juga kelompok yang penting perannya, terutama lebah itu untuk polinasi gitu ya, dari berbagai
tropical forest plant ya. Dan selain lebah, kalau lebah itu sendiri menghasilkan madu yang Anda tahu merupakan ini ya, hasil hutan bukan kayu yang sangat penting ya. Jadi sekarang ini banyak, kalau Anda mungkin di kuliah pengantar kehutanan itu mendengar mengkampanyekan hutan itu, terutama hutan-hutan yang tidak bisa ditebang karena statusnya itu hasil hutan bukan kayu begitu. Nah, cultivating bees ini salah satu pendekatan ya, budidaya lebah ini. Budidaya lebah ini karena dia bisa menghasilkan madu yang bernilai ekonomi sangat tinggi, dan kalau ini dilakukan di dekat hutan kan sumber pakannya banyak ya, sumber pakannya banyak begitu. Kelompok Diptera lalat ya, lalat-lalatan salah satunya begitu. Nyamuk juga masuk kelompok ini. Jadi hewan-hewan ini seringkali juga menjadi faktor bagi virus-virus tertentu. Jadi ya, Anda pernah mendengar sih dulu katanya si yang sekarang bikin perkara kita semua ini, si coronavirus ini katanya pernah hostnya ada di kelelawar gitu, kemudian somehow bisa escape ke manusia. Nah, banyak sekali memang hewan-hewan ini yang berperan sebagai host dari berbagai virus gitu, yang mungkin untuk hewannya sendiri nggak terlalu berbahaya gitu, karena dia numpang hidup aja. Kalau virus itu kan ini ya, bukan makhluk hidup ya. Virus itu hanya bisa hidup kalau dia ada di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau dia di luar lingkungan itu dia cepat mati. Nah, jadi ini oleh karena itu sekarang ini berkembang kekhawatiran pada saat hutan hujan tropis itu rusak gitu. Kita tidak hanya kehilangan pohon-pohon dan airnya aja, tapi juga kita kehilangan hewan-hewan yang mungkin secara tradisional menjadi host dari berbagai jenis virus gitu. Yang dikhawatirkan karena nggak ada host itu, kemudian escape ke ternak kita, begitu ke manusia. Nah, itu yang dikhawatirkan. Oke. Arachnid ini kelompok laba-laba, ini juga cukup banyak begitu. Juga mites and tick, kutu dan tungau, ini juga salah satu kelompok hewan yang membutuhkan organisme lain. Ini dia menghisap darah. Nah, ini kalau di hutan hujan tropis kan banyak ini ya, hewan-hewan mamalia segala macam, mereka bisa hidup di situ. Jadi nyamuk segala macam itu sebetulnya kan di dalam hutan juga banyak, karena sebenarnya banyak juga dia ininya ya, mangsanya. Jadi biasanya kalau kita masuk ke hutan, terutama hutan hujan dataran rendah ini adik-adik, kalau masuk ke hutan pada saat pagi itu selalu berisiko dikerubutin nyamuk, dikerubutin yang begitu-begituan itu, karena mungkin kita mamalia pertama yang masuk hutan itu, tapi mungkin setelah banyak hewan beraktivitas lain begitu, atau bawa rombongan mahasiswa kulab, itu biasanya nggak terlalu terasa karena dia akan attack banyak orang gitu. Kalau saya biasanya kalau masuk hutan sama asisten yang mau survei itu udah pasti harus siap itu diserang macam-macam ini hewan-hewan itu, karena wah, ini mamalia pertama yang masuk hutan begitu ya. Jadi itu nah, kelompok ini sangat penting, annelids ini, karena dia aktivitasnya itu keluar masuk tanah, menciptakan rongga. Makanya ini namanya soil engineers ya, soil engineer si earthworm ini. Kenapa sih, gunanya apa? Nah, kalau dia keluar masuk menciptakan rongga, aerasi dari tanah itu kan jadi lebih baik ya. Kalau ada air ya, porinya jadi bertambah begitu kan ya. Bukan hanya porinya bertambah, itu dampaknya macam-macam. Air kalau hujan itu bergerak ke bawah, infiltrasinya lebih mudah ya. Yang kedua adalah pada saat air itu sudah turun ke bawah, itu aerasinya lebih baik. Oksigen itu bisa menjangkau di banyak bagian dari tanah, termasuk ke akar-akar. Karena akar juga butuh oksigen untuk respirasi begitu. Dan berbagai kelompok hewan, decomposer, kelompok bakteri itu beberapa membutuhkan oksigen untuk melakukan
respirasi gitu ya. Jadi sumber energi untuk respirasinya dia dapat dari oksigen di dalam lingkungan gitu ya. Jadi butuh untuk itu. Makanya kalau Anda pernah dengar kalau kondisi aerob atau anaerob gitu ya di tanah. Kalau aerob itu memang aerasinya bagus, jadi akses oksigen di mana-mana. Kalau anaerob itu biasanya terbentuk karena yaitu tadi pori-porinya nggak ada udaranya. Karena apa? Biasanya karena tergenang, seperti kasus di lahan basah begitu. Nanti kita akan bicara itu ya. Jadi kelompok earthworm ini sangat penting, dan ini karena perilakunya sebagai soil engineers, ini juga suka juga digunakan sebagai organisme untuk memperbaiki kualitas tanah gitu. Jadi ada peternakan ini cacing gitu ya, yang nanti dia bisa ditambahkan ke lingkungan begitu untuk memperbaiki kualitas tanah. Yang kelompok selanjutnya adalah leech ya, ini pacet gitu ya. Ya ini kalau nggak berbahaya ini, tapi geleh aja ini kalau kita kuliah lapangan atau masuk ke hutan ini seringkali kita harus berhadapan dengan ya dia cuman simply nempel ke kita ya, cari makan gitu. Karena kita mamalia yang ada darahnya, kalau dia ketemu yang lain juga dia akan nempel begitu. Oke. Jadi lainnya ini juga millipedes ya, berbagai kelompok hewan kecil yang kita sangat sering jumpai di hujan tropis. Ini adalah akhir dari perkuliahan minggu ini.